Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi persamaan diferensial ordo 2, kebebasan linier, bergantung linier, dan kombinasi linier. Pada mata kuliah persamaan diferensial, kami yang beranggotakan Sinta Rahmawati, Vina Dwi Anggraini. Materi yang pertama yaitu persamaan diferensial ordo 2. Dalam menentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial ordo 2 tipe 1 yaitu Y2 aksen atau turunan kedua dari Y sama dengan Fx dapat dijelaskan melalui contoh berikut. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut. Turunan kedua dari Y terhadap X sama dengan 4X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus X. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu kita integralkannya sebanyak 2 kali. Nah, integral pertama yaitu dy per dx sama dengan integral 4X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus X dx. Nah, di sini kita ketahui bahwa integral dari 4X pangkat 3 yaitu X pangkat 4 dan integral dari 3X pangkat 2 yaitu 3X pangkat 3 dan integral dari X yaitu 1 per 2X pangkat 2 plus C1. Nah, selanjutnya kita integralkan yang kedua kalinya yaitu Y sama dengan integral dari X pangkat 4 plus X pangkat 3 plus 1 per 2X pangkat 2 plus C1 dx. Nah, kita integralkannya menjadi 1 per 5X pangkat 5 plus 1 per 4X pangkat 4 plus 1 per 6X pangkat 3 plus C1X plus C. Nah, di sini maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan 1 per 5X pangkat 5 plus 1 per 4X pangkat 4 plus 1 per 6X pangkat 3 plus C1X plus C2. Dalam menentukan penyelesaian umum persamaan diferensial ordo 2 tipe 2 yaitu Y aksen 2 atau turunan kedua dari Y sama dengan Fx Y aksen atau turunan pertama dari Y dijelaskan melalui contoh berikut. Baik teman-teman, contoh yang kedua yaitu tentukan penyelesaian umum dari persamaan diferensial berikut, di mana X turunan kedua dari Y terhadap X plus dy per dx plus X sama dengan 0. Penyelesaiannya yaitu, misal P sama dengan dy per dx, maka dp per dx sama dengan turunan kedua Y terhadap X. Nah, ini kita namakan A. Apabila persamaan A dimasukkan ke soal, maka X dp per dx plus P plus X sama dengan 0. Nah, ini X-nya kita pindah ruaskan menjadi X dp per dx plus P sama dengan min X. Ini kita namakan B. Ingatlah rumus D kali XP per dx itu sama dengan X dp per dx plus P dx per dx. Lalu D kali XP per dx itu sama dengan X dp per dx plus P kali 1 itu kita namakan C. Jika persamaan B sama dengan persamaan C, maka D kali XP per dx itu sama dengan min X. Kemudian kedua rumus diintegralkan. Jadi XP sama dengan integral min X dx. Di mana integral dari min X itu min 1 per 2X pangkat 2 plus C. Dari persamaan A diketahui bahwa P sama dengan dy per dx, maka harga P dapat digantikan dengan dy per dx menjadi X dy per dx sama dengan min 1 per 2X pangkat 2 plus C. Kemudian semua ruas dibagi dengan X. Nah, jadi dy per dx sama dengan min 1 per 2X plus C1 per X. Lalu kita integralkan menjadi integral min 1 per 2X plus C1 per X, yaitu min 1 per 4X pangkat 2 plus C1 ln X plus C2.
Maka penyelesaian umum dari persamaan diferensial tersebut adalah Y sama dengan min 1/4 X pangkat 2 plus C1 ln X plus C2. Jadi teman-teman, dari persamaan diferensial ordo 2 tipe 1 dan tipe 2 sudah dijelaskan melalui contoh, akan tetapi untuk persamaan diferensial ordo 2 tipe 3 dan tipe 4 akan dijelaskan pada persamaan diferensial homogen linear ordo 2 dengan koefisien konstan dan persamaan diferensial no homogen linear ordo 2 dengan koefisien konstan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sinta Rahmawati. Oke teman-teman, di sini aku akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh Vina. Nah, di sini materi yang akan aku bahas adalah kebebasan linear, bergantung linear, dan kombinasi linear. Nah, pada bab ini yang akan kita bahas adalah konsep tentang bebas linear, bergantung linear, dan juga kaitannya dengan Wronskian. Nah, materi yang pertama ini adalah definisi bergantung linear dan bebas linear. Oke, fungsi-fungsi f dan g dikatakan bergantung linear jika terdapat konstanta C1 tidak sama dengan 0, C2 tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga C1F plus C2G sama dengan 0. Kemudian, karena C1 tidak sama dengan 0 dan C2 tidak sama dengan 0, maka kita dapat menyatakan fungsi F dalam fungsi G. Jadi, F sama dengan min C2 per C1 G. Kita dapat mengartikan bahwa fungsi F sama dengan fungsi G kecuali hanya berbeda dalam faktor konstanta. Jadi, fungsi F dan G bergantung karena secara esensial kedua fungsi tersebut sama. Sebaliknya, dua fungsi F dan G dikatakan bebas linear jika C1F plus C2G sama dengan 0. Hanya terpenuhi jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi kita tidak mungkin menyatakan satu fungsi ke dalam yang lain karena dua fungsi ini memang berbeda. Nah, di sini ada contoh, apakah fungsi-fungsi F sama dengan sin T dan G sama dengan cos T min pi per 2 bebas atau bergantung linear? Bagaimana dengan E1 dan E2T? Penyelesaiannya kita mulai dengan definisi C1 sin T plus C2 cos T min pi per 2 sama dengan 0. Kita catat bahwa cos T min pi per 2 sama dengan cos T dikali cos T dikali cos pi per 2 plus sin T dikali sin pi per 2. Maka kita kemudian dapatkan C1 sin T plus C2 sin T sama dengan 0. Maka C1 sama dengan min C2. Jadi, terdapat C1, C2 tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga C1F dan C2G sama dengan 0. Kita simpulkan kedua fungsi ini bergantung linear. Dalam kasus kedua, C1ET plus C2E2T sama dengan 0. Kita tidak akan menemukan konstanta C1 dan C2 yang tidak 0 yang memenuhi kondisi tersebut. Satu-satunya kemungkinan kondisi di atas terpenuhi jika kita ambil C1 sama dengan C2 sama dengan 0. Jadi fungsi E, T, dan E2T saling bebas linear. Nah, coba kita perhatikan. Ini di sini ada C1F plus C2G sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung nilai persamaan di atas pada suatu waktu T0 pada suatu interval waktu yang diberikan. Dan kita juga temukan turunannya. Nah, di sini C1F T0 plus C2G T0 sama dengan 0 menjadi turunannya adalah C1F aksen T0 plus C2G aksen T0 sama dengan 0. Ini akan memberikan dua buah persamaan dengan konstanta yang belum diketahui, C1 dan C2.
Dari persamaan ini kita dapatkan C2 sama dengan min C1 F aksen T0 per G aksen T0, dan kita substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan yang sebelumnya sehingga diperoleh C1 F T0 min F aksen T0 per G aksen T0 G dikali G T0 sama dengan 0. Dengan mengalihkan dua ruas persamaan dengan G aksen T0, kita dapatkan C1 dikali FT0 dikali G aksen T0 dikurang F aksen T0 dikali G aksen T0 sama dengan C1 W F dikali FT0 GT0 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita dapatkan dua kemungkinan. Jika W tidak sama dengan 0, maka C1 sama dengan 0, yang mengakibatkan C2-nya juga menjadi 0, jadi bebas linier. Jika W sama dengan 0, maka C1 tidak sama dengan 0, maka juga C2 tidak sama dengan 0, jadi bergantung linear. Kita dapat simpulkan bahwa apabila Wokskian dua buah fungsi adalah 0 untuk sembarang waktu T0, maka dua fungsi tersebut bergantung linear. Sebaliknya, apabila Wokskiannya tidak 0, maka kedua fungsi tersebut bebas linear. Nah, sekian dari saya. Baik, sekian dari kami. Semoga video ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.